Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sore ini insyaallah kita bahas seputar kurban. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan seputar kurban ya. Sebelum saya bahas dulu, saya coba bahas terkait dengan akad panitia bersama orang yang kurban ini. Akadnya ini akad apa ya, supaya lebih jelas di awal. Jadi sistem orang yang berkurban dengan panitia itu bisa melalui dua sistem ya. Sistem pertama bisa melalui akad kerja, akad nyewa tenaga. Boleh, tapi itu akadnya antara antara panitia dengan orang yang kurban. Itu akadnya nyewa jasa. Maka kalau sudah diakadkan dengan akad sewa atau jasa, berarti harus jelas di depan. Karena akad sewa itu akad muawwadhat yang harus jelas di depan. Berapa kamu kasih, gaji saya berapa, jelas ya. Dan gaji itu tidak boleh diambilkan dari daging, kepala atau teklik, nggak boleh. Ya wis gajiku ndase wae, nggak boleh, nggak boleh. Atau dia bilang ya wis gajiku 5 kilo, nggak boleh. Karena apa nggak boleh? Karena ada larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Allah nu'tiya jazura syai'ah. Kita nggak boleh memberikan kepada tukang jagal sedikit pun dari barang kurban, nggak boleh. Hatta kulit, aku jaluk kulit wae opaku, nggak boleh, nggak boleh. Ini hukumnya haram. Yang kedua, karena barang yang dijadikan hewan yang dikurbankan itu statusnya semisal kayak wakaf. Semisal kayak wakaf, cuma bedanya kalau kurban itu masih diperbolehkan orang yang berkurban untuk memakannya. Kalau wakaf seluruhnya sudah dipakai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana wakaf nggak boleh dijual belikan dan diopakkan ke orang lain, begitu pula daging yang sudah dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dari mana akadnya? Dari mana akadnya? Akadnya dari orang yang kurban. Nggak boleh dari masjid, nggak boleh dari masjid. Nanti masjid, kas masjid dipakai untuk apa? Untuk membayarin nggak boleh, karena beda jalur. Maka akadnya adalah akadnya duit yang dipakai untuk gaji, untuk membayarin adalah dari orang yang kurban. Paham nggih? Jangan diambilkan dari kas masjid, nggak boleh. Karena apa? Sejatinya Anda itu kerja pada orang yang berkurban, bukan kerja di masjid, kerja di orang yang berkurban. Maka urusan jenengan jaluk mangan, jaluk ngombe, jaluk apa, mintalah kepada orang yang berkurban. Bisa dipahami? Ini kalau memang akadnya apa? Akad nyewa jasanya Anda. Sistem yang kedua itu bukan akad sewa menyewa, akad relawan. Maka berarti panitia menjadi relawan.
Kalau akadnya relawan itu berarti akad tabarruat. Anda memberikan jasa Anda karena Allah, cuma-cuma. Berarti kalau sudah akadnya akad tabarruat, akadnya relawan karena Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda tidak mengharapkan apa? Sedikit pun dari gaji. Bisa dipahami? Nah, kalau begitu keadaannya, maka boleh nggak relawan-relawan ini dikasih daging atau diberi daging? Boleh. Dia orang yang paling layak diberi. Tapi pemberiannya bukan karena opah, tapi karena apa? Hadiah atau sodako. Bedakan, bedanya apa Ustadz? Dengan akad jasa dan akad hadiah dan akad sodako beda. Kalau akadnya akad sewa menyewa itu berarti ditentukan di awal berapa dan pasti dapat segitu, nggak mungkin tidak. Tapi kalau sekedar dikasih hadiah dan dikasih sodako, ya soonoe. Ono sekilo dikai sekilo, ono setengah kilo dikai setengah kilo, kok ono ya menengo. Gak boleh Anda komen nanti pulang-pulang ke rumah ketemu sama istrinya, awak mau oleh piro? Oleh sak ini. Lah mergawe sampai isuk sampai bengi kok me oleh sak mini. Nah gila. Ini gak benar. Anda bukan kerja tapi relawan. Maka berarti dikasih seberapa ya nerimo, karena Anda niatkan di awal. Karena apa? Andai kata Anda gak kerja, gak jadi relawan pun, kalau dapat sakmono ya udah dapat, kalau pembagiannya sakmono. Jadi ini yang butuh dipahami oleh kita semuanya. Jadi kalau relawan jangan berharap adanya daging berapa-berapanya. Jadi kalau andai kata Anda minta, aku minta ininya yo, kepalanya yo, cari ketua gak oleh ngomong lah, aku ngewangi dari tadi kok jaluk ini gak oleh lah, yo ikut tambah dawa urusane. Jadi enggak. Jadi barakallahu fiik, jadi akadnya Anda itu akadnya apa diperjelas biar tidak menjadi bumerang amalan Anda, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang Anda lakukan jadinya nanti. Bisa pahami? Kita beramal nih, relawan nih karena apa? Karena Allah kan. Berarti berapapun dikasih dari kebijakan ketua panitia memberikan berapa, otomatis ya sudah begitu. Bisa dipahami? Jelas? Karena kurban itu kan dua Pak fungsinya Pak. Bagi orang yang berkurban sepertiga dibagi, sepertiga itu dihadiahkan, sepertiga itu disodakokan. Berarti anda panitia ini diambil dari apa? Dari sodakoh atau apa? Atau hadiah. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak panitia menjual apa? Kulit atau kepala atau apa lagi? Teklek gitu ya. Saya baru kemarin membahas ulang dan banyak membaca dari 4 mazhab. Kesimpulannya adalah larangan menjual teklek, menjual apapun ya dari barang kurban itu sebenarnya larangan itu ditujukan kepada orang yang kurban. Paham ya? Jadi itu larangan ditujukan kepada orang yang kurban. Tolong dipahami. Kenapa kok nggak boleh dijual oleh orang yang kurban? Karena ini sudah Anda niatkan untuk siapa? Untuk Allah. Kok jual lu sepiye gitu kan? Maksudnya dijual untuk dirinya Pak. Kepala dijual, duitnya cukup gitu kan. Tekli dijual, dijukuk sama dia. Kulitnya dijual, depek. Itu nggak boleh. Paham ya?
Tinggal akadnya orang yang kurban dengan panitia. Jikalau pesan daripada orang yang kurban, pesannya kepada panitia, wahai panitia, ini daging, kulit, kepala bagiin kabeh, ojo ada yang dijual. Maka wajib bagi panitia menjalankan amanah, karena akadnya antara pemilik dengan panitia itu kan akad wikalah. Orang yang kurban namanya muwakil yang mewakilkan, panitia namanya muwakal yang diwakilkan. Itu akadnya akad amanah. Berarti kalau itu pesene dari orang yang kurban, nggak boleh dijual sedikit pun, harus dibagikan kepada mereka, bagikan semuanya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk membagikan kulit dan seterusnya. Itu perintahnya Nabi. Makanya Ali harus sesuai dengan perintahnya Nabi, maka dibagikan semuanya oleh Ali bin Abi Thalib. Kedua, jikalau perintahnya muwakil, iki kulit semuanya tak kasihkan kepada panitia, gitu kan ya, akadnya dikasihkan, dan pemberian ini bukan sebagai opah tapi hadiah, maka berarti kulit sama kepala ini murni milik siapa? Milik panitia. Terus panitia jual, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Duitnya wae sapa? Wae panitia. Duitnya panitia. Hadiah dari siapa? Orang yang kurban. Terus kira-kira apa jenenge ketua takmir masjid, oh judi pek kena masjid wae. Enggak lah, kayak dikena aku kok, yo aku sing gembakso ge apa ya, nggak boleh. Takmir masjid itu nggak boleh, karena haknya siapa? Si panitia. Kalau sama panitianya dikasihkan ke masjid, Nah, beda lagi sesuai dengan niatnya si panitia. Keadaan ketiga, jikalau orang yang berkurban mengatakan terserah panitia, ini terserah panitia. Ini terserah panitia ini jutu di bahaya, Pak. Terserah panitia, engko dipek dhewe, engko dikomen gitu ya. Ini kadang-kadang repot ya gini nih, terserah panitia. Maksudnya sampean sampaikan, Pak, maksud terserah panitia ku piye ngono kan? Boleh nggak panitia ambil gitu kan? Itu diperjelas Pak, karena bahasa panitia itu repot. Engko dijukuk panitia dikomentari gitu kan. Nah, maka ini diperjelas. Kalau nggak diperjelas, lebih amannya panitia jual saja, nanti kasihkan ke siapa? Ke orang miskin uangnya. Itu nggak ada masalah. Karena kalau sudah diberikan itu, ya orang miskin di zaman sekarang kon ngelola tekle ngelola kulit alas yang gaya juga ya, mendingan duit wae. Maka nggak apa-apa, nggak ada masalah insyaallah taala. Paham? Jikalau kulitnya tadi dijual oleh pemilik kurban, paham ya? Dijual oleh pemilik kurban, yang kurban lo menjualnya, tapi dengan asumsi dia akan kasihkan ke orang miskin, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, nggak ada masalah. Boleh, nggak ada masalah. Hah? Enggak, karena larangan itu untuk pribadi, Pak. Dia menjualnya untuk orang lain sebenarnya, cuma dia bagian jual. Duitnya bukan diambil dilebokno sakuni, dia bukan, dikasihkan ke orang lain. Ibnu Qudamah dalam buku ini nggak apa-apa. Karena apa? Karena dia ini dia jual bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Itu nggak apa-apa. Bisa dipahami? Nah, seputar ini rincian yang mungkin jenengan jarang dapatkan ini, jadi banyak buku saya baca, dan ini kesimpulannya. Alhamdulillah menenangkan jiwa saya setelah saya membahas
Jadi harus diperjelas di awal akadnya, itu memang harus detail biar aman. Mungkin seputar ini monggo ditanyakan. Ya. Oke. Untuk penempatan kurban Pak Ustaz, misalnya di kampung A dan kampung B. Misalnya di kampung A bukan kaya sih, tapi sedikit ada. Untuk di kampung B memang mayoritas ya kurang lah. Misalnya, apakah ada ketentuan bahwa kurban itu seharusnya ditaruh di kampungnya? Lalu ada saran seperti itu? Ya. Hukum asal kurban itu ditempatkan di tempat orang yang berkurban, itu kaidah asal lah. Paham ya? Orang Pak Khair sekarang orang mana? Orang Madura gitu kan, Luar pulau saya. luar pulau gitu ya. Maka berarti ya kurbannya ya di tempat orang yang berkurban, itu hukum asal. Cuma hukum asal ini terkadang terkalahkan dengan ini kan mulia, ini kan lebih afdol kan, berarti afdolnya di tempat dia orang yang berkurban, ini afdolnya. Berarti dibawa di luar itu kurang afdol. Tapi di kaidah usul fikih terkadang yang kurang afdol ini menjadi lebih afdol manakala ada penguat-penguatnya. Penguatnya misal contoh di sisi orang yang kurban itu banyak orang kaya, kambingnya kaipol, sapinya kaipol, dan biasanya melimpah sampai terbuang-buang. Sedangkan di kampung yang lain itu dalam kondisi apa? Nggak ada. Maka berarti bisa dioper ke sana dalam rangka ta'liful qulub, melunakkan hati. Dalam ini kan banyak hal. Nah, maka boleh dipindah, dan itu yang lebih afdal ketimbang di tempat orang yang kurban. Karena apa? Ada maslahah yang lebih, yang itu tidak ada di tempatnya dia. Dong ora? Paham Pak Khair? Kalau misalnya seperti saya misalnya, tetapi ini itu aktualnya ya. Misalnya Pak Nurul ya Pak Ustaz. Nah Pak Nurul kan rumahnya di sana. Surabaya. Ya. Ini lebih afdal taruh di sini, apa di luar, apa di rumahnya Pak Nurul? Asalnya di rumahnya Pak Nurul. Tapi Surabaya wis kakek apa? Segi-segi apalagi di tempatnya Pak Nurul. Perumahan yang begitu besar dan banyak yang kurban, wis wakil lah. Maka maslahatnya untuk karyawannya, biar karyawannya loyal, biar karyawannya seneng, atau bikin dua ya, sana dan sini, lebih bagus lagi. Jadi mana yang lebih bermaslahat untuk, apalagi di sini nggak ada kambing atau nggak ada sapi sama sekali kecuali dari beliaunya. Maka beliaunya ya wis, aku tak kurban di sini karena ada masoleh. Apa masolehnya? Di sini nggak ada karyawan, kadang-kadang butuh apa? Butuh disuntik silahkan, butuh dikasih apa itu kan? Nah itu ada masoleh, nggak apa-apa. Boleh. Ini seputar hanya boleh dan afdol aja, boleh dan afdolnya. Kalau bolehnya boleh, nggak ada masalah. Nggak sampai pada taraf dibenci, itu enggak. Intinya dimanapun sebenarnya Boleh aja, boleh aja. Coba mana yang lebih bermaslahat aja. Ya. Yang berkaitan dengan sapi itu ada 7 orang. Ya. Itu memang ada hadis dari sapi. Terus? Ada hadisnya. Ya, sapi 7 orang ada. Onta 7 orang. Tapi kan itu onta. Enggak, sapi. Ada 2 hadis, sapi dan onta. Anil baqaratus an sab'in wal ibilu an sab'in. Onta bisa untuk 7 orang dan sapi bisa untuk 7 orang. Ya. Kalau kurban pakai hewan yang betina boleh? Boleh. Imam Nawawi berkata kurban tidak ada dalil yang melarang dengan hewan betina, nggak ada dalil yang melarang. Boleh betina, boleh apa? Lanang wedok oleh, para orang masalah.
Kalau ditanya afdolnya mana, ya baru pertanyaan kedua kan. Kalau masalah bolehnya boleh. Ya masyarakat lebih-lebih Indonesia seakan-akan apa? Wedok iku ora oleh. Nah, apa yang tidak dilakukan oleh orang Indonesia bukan berarti itu nggak boleh. Itu dipahami. Wah, orang umum itu perkara sing ora umum itu guru mesti apa? Guru mesti salah. Saya gambarane wong lanang wong wedok terbiasa ora sing lanang ya kain di bawah mata kaki, sing wedok di atas mata kaki. Nggih mboten? Sing lanang iku pakaiane di atas apa di bawah? Di bawah mata kaki. Sing wedok di atas mata kaki. Lumrah itu ya. Lumrah sekali dibalik wong lanang di bawah di atas mata kaki, sing wedok di bawah mata kaki, berarti salah. Enggak lah. Sesuatu yang tidak lumrah belum mesti salah, dan sesuatu yang sudah lumrah belum mesti benar. Nah, besok jenengan awiti kurban wedok gede ora apa-apa. Panitia gak oleh iki. Jenengan ngomong aku ngaji karo kiai iki oleh kok golek dalil. Ini dalilmu. Sing ngomong gak oleh kundi. Sama nanya dalile. Jare panitia, mbahku yo ora ngerti. Yo ora ngerti yo. Yo trimo ono ora ngerti kok. Ini lagi Pak. Nggih, Pak Ahmad. Ada sekolah-sekolah ini Pak, turunan 20.000 Pak. Turunan bukunya gimana? Setiap murid itu dibebaskan 20.000. Ke sekolah. Nggih. Yang atas nama sekolah. Nggih, boleh, Pak. Tapi nggak kurban namanya. Itu bukan kurban, Pak. Kambing, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, kambing itu dimiliki oleh satu orang. Nah, urunan 20.000 itu sopo sing ngekei, siapa pemiliknya ini? 100 orang kan, melebihi piro itu. Nah, itu nanti jadine duduk kurban, tapi apa? Sodakoh. Patungan ya, sodakoh gitu ya. Jadi bukan kurban, Pak. Nah, itulah karena kejahilan, kebodohan sebagian kaum muslimin. Jadi beribadahnya itu dikira-kira dengan akal. Koyoke pantes sing ngono lah, kok ibadah kok pantes sing ngono piye lah. Repot tuh jadinya nanti. Boten tepak niku Pak nggih. Ya, monggo. Nggih, monggo. Lain, Apa? lain. Monggo. Masalah puasa Arafah itu kapan sebenarnya? Saya kemarin di Bali, di Masjid Baitul Makmur, yang pernah ke Bali, yang jamaahnya berapa ratus setiap hari, mungkin 600-700an atau lebih, itu 1000-an setiap hari itu Bali model kayak gitu loh Pak. Itu Denpasarnya ya. Jamaah subuh mencapai kayak gitu. Awak ndewek neng Jawa, jangankan 150, 10 itu lho mbok napa ora. Saya bahas tentang perbedaan para ulama yang pasti hari ini akan kayaknya terjadi ini, tahun ini nih. Hari rayanya berbeda kayaknya ini. Jadi barakallahu fiik. Sekarang ini baru saya bahas juga. Ada 2 hadis atau ada 1 hadis yang menjadi acuan permasalahan. Langsung ke fokus saja. Kata Rasul, "Shaumu Arafata tukaffiru as-sanata al-madiyata."
puasa Arafah adalah menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Kalimat Arafah ini kata yang multitafsir, ada 2 tafsir. Ada yang mengatakan Arafah itu adalah tempat, puasa di tempat Arafah. Puasa Arafah itu tempat. Kalau itu mengarah ke tempat, berarti puasa kita harus mengikuti orang yang haji. Karena Arafah artinya tempat. Bisa dipahami, Pak? Tafsir yang kedua, Shaumu Arafah itu adalah hari. Kalau hari Arafah terjadi di tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Nah, menurut tafsir kedua, berarti kalau kita masih tanggal 9, walaupun mereka sudah mereka sudah tanggal 9, kita masih tanggal 8, kita nggak puasa. Karena jatuhnya puasa Arafah itu di hari tanggal 9. Sedangkan kita baru tanggal berapa? Tanggal 8. Bisa dipahami? Ini sisi benang merah perbedaannya. Benang merah perbedaan yang kedua adalah terjadinya ikhtilaful matali'. Matla itu berbeda atau tidak? Apakah satu matla Saudi menentukan kita ikut, atau masing-masing negara punya apa? Matla sendiri-sendiri. Nah, ini 2 inilah yang menjadi akar pembahasan, akan terjadi perbedaan besok. Ya, taib. Kalau perbedaan ulama ada, jadi kita nggak usah rame-rame gitu kan. Yang puasa besok di tanggal tanggal 8, ya karena dia belum 9 ya nggak puasa gitu kan. Nggak usah poso tanggal 9 ngomen, nah itu nggak perlu kayak gitu. Yang nantinya dia puasa tanggal 9 dan yang tadinya berpuasa sudah tanggal berapa? 10 dan berhari raya, nggak boleh komen, Allah wong apa riyo kok malah apa poso, itu kan. Jadi itu nanti panjang urusannya, bahkan bisa dibalik juga. Lu gurung poso, gurung riyo kok awakmu riyo disian, iki lu piye lah. Alah, panjang urusannya, Pak. Panjang urusannya. Jadi ini pendapat, walaupun saya sendiri punya pilihan menurut kaidah yang saya bahas. Saya memilih kata Arafah itu bukan tempat, tapi apa? Tanggal, waktu. Kenapa? Karena di beberapa riwayat itu ada lafadznya Nabi, siyamu yaumi arafata, ada yaumnya. Tadi kan di riwayat yang lain kan tidak ada kata hari. Jadi siyamu yaumi arafah, hari berarti kan waktu. Ini satu. Yang kedua, ada hadis Hunaidah, Rasulullah SAW itu karena yasumu yauma tasian min dzulhijjah. Rasul itu puasa 9 Dzulhijjah. Berarti tempat atau waktu? Waktu. Nah, berarti kalau kita puasa di tanggal 9, berarti kita komitmen. Kita berpuasanya bukan apa? Bukan mereka wukuf atau tidak wukuf, tapi kita komitmennya apa? Puasa tanggal. Nah, poin yang kedua, adapun ru'ya satu matlak, kita condong setiap negara punya matlak masing-masing. Jangankan itu terjadi di zamannya Nabi antara Quraib sama Ibnu Abbas. Quraib itu puasa di hari Jumat, Ibnu Abbas puasa di hari Sabtu. Maka itu Syam sama Syam sama apa? Madinah.
Kata Quraib, wahai Ibnu Abbas, kenapa Anda tidak ngikuti ru'yanya Muawiyah yang ada di Syam? Kata Ibnu Abbas, enggak lah. Begitulah yang Rasulullah perintahkan kepada kami. Berarti kami bersikokoh melihat apa? Ru'yanya saya, ru'yanya Madinah. Maka ini memicu kepada sebuah pendapat setiap negara itu punya apa? Ru'ya masing-masing. Apalagi kalau kita lihat bumi ini kan gini Pak. Bumi taruhlah begini, ini bumi ini Pak ya. Ini bumi. Ini bumi ya. Indonesia kan di sini. Bagian timur. Barat bagian Jawa, Saudi. Matahari itu kan dari bawah kan munculnya. Enggak lah, terbenam. Lah, bukan mataharinya, apa jenis? Bulan. Hilal. Itu kan dari barat. Otomatis secara logika ketika matahari bulan hilal itu di bawah, kan masih kelihatan oleh Saudi. Karena dia bagian barat, yang mana Indonesia nggak bakal bisa melihatnya. Di belahan barat itu kan lebih dekat kepada penglihatan hilal itu satu. Yang kedua, barakallahu fiik, hari raya itu sebenarnya wewenang pemerintah. Karena wewenang pemerintah, sebagaimana ucapan Ibnu Sindi, wewenangnya pemerintah, ya kita ngikut apa aturan pemerintah, karena itu wewenangnya pemerintah. Nah, pemerintah berpendapat setiap negara itu punya apa? Ru'yah. Ya sudah, ikutin aja. Dan itu memperkecil perbedaan dan perselisihan. Kita nggak melihat 5 derajat, itu sudahlah, itu nggak usah dibahas panjang lebar, karena 5 di atas 5 di atas itu juga nggak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Itu cuma teori hisab saja. Yang penting adalah kita ini kan ngikuti pilihan yang telah dipilih oleh pemerintah di dalam sebuah masalah, yang masalah itu tetap terjadi perbedaan di antara para ulama yang ada. Makanya merujuk kepada sebuah pilihan yang telah dipilih oleh pemerintah itu lebih baik secara dalil dan secara kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Pak. Jadi kita bukan memilih itu karena ada hijau, ada enggak, bukan itu, karena sudah sering saya sampaikan ke antum semuanya. Kita ini wong Islam lah. Wadah itu kan sebagai apa jenenge, tempat untuk menjalankan Islam. Bukan Islam itu adalah wadah itu gitu loh. Jadi jangan sampai dicampur aduk antara wadah dengan Islam. Anda punya wadah, monggo punya wadah, tapi tetap isinya Islam. Ojo sampai Islam adalah wadah adalah lah kacau balau, nanti nabinya sopo nanti ini. Nabi ini dewi-dewi, nah kacau. Nggak boleh begitu teman-teman semuanya. Jadi kayak misal contoh, ada seorang ustadz ditanya, Ustadz kalau takbiran itu ping telu apa ping loro? Kan Allahu Akbar Allah kan sing kelompok siji ping telu, kelompok siji ping loro. Jawaban Ustadz piye? Jawab Ustadz, kalau di kami, di wadah kami ya 2. Satu lagi, kalau di wadah kami lu kok jawabnya kok wadah gitu. Lo urusan Islam kok jawabannya di wadah, ya ora pas lah. Islam jawabannya jelas Islam. Kalau urusan wadah, monggo jawab sesuai dengan wadah jenengan masing-masing. Masing-masing punya aturan Pak. Kayak misal contoh di Lintek sama di mana itu? Sorbes. Masing-masing punya apa? Punya aturan, karena ini urusan aturan. Tapi kalau orangnya Islam, podo Islam, ya sholatnya harus podo loh piye. Mosok Sorbes sholatnya dewi, Lintek sholatnya dewi, kan beda. Ini urusan agama, urusan aturan dunia
perusahaan monggo terserah diatur, urusan agama sengatur duduk sapa? Duduk perusahaan, tapi Allah dan Rasulnya nggak bisa. Kalau Sorbes melarang, contoh loh, wong wedok nggak boleh apa? Berjilbab kalau kerja di kami lah, itu udah keluar aturan Islam. Enggak lah, nggak bisa kayak begitu kan. Ya jenengan mengiyakan aturan lah, tapi sudah Islam nggak bisa. Islam dijadikan aturan perusahaan dan dikalahkan Islamnya nggak bisa. Itu sudah menyalahi aturan. Jadi nggak boleh begini. Di kami wanitanya harus nggak pakai jilbab. Loh, kok gitu aturannya? Nggak benar. Anda berarti sudah mengobok-ngobok Islam dan aturan Islam, kan nggak boleh. Gitu. Ya kecuali Anda keluar dari agama ya ora apa-apa. Soal itu Indomaret mensyaratkan perempuan ini gak oleh apa? Jilbaban, harus celonoan, harus katoan, harus cekaan, harus joget-jogetan ya kan. Itu perusahaan mencampur adukan aturan Islam. Dan ini harus hati-hati kita sebagai orang muslim. Jangan sampai ganggi wae pisilah. Wong Islam kok diobo-obo lu piye? Jelas ya? Cukup insyaallah Ahmad. Ya mungkin yang minggu depan barangkali Allah masih takdirkan kita ngaji gitu kan. Kalau enggak libur dulu. Kemungkinan saya kalau Allah mudahkan mungkin berangkat haji. Ya subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.